Halo hai Sobat Makro semua dimanapun kalian berada. Teman-teman Sobat Makro, kira-kira kalian sudah tahu belum nih tentang perekonomian terbuka atau open economy? Gimana? Kalau kalian belum tahu, wajib banget nih simak video penjelasan dari kelompok kami, kelompok keempat yang akan menjelaskan tentang perekonomian terbuka. Saya Egy Bahtiar dengan NIM C1A 020028. Perkenalkan, nama saya Rika Muda Valentina dengan NIM C1A 020063. Halo, perkenalkan, nama saya Siva Filzan Musaki dengan NIM C1A 020045. Perkenalkan, nama saya Marisa Ziza Yuanda Chandra Putri, NIM C1A 020012. Perkenalkan, nama saya Hanisa Rotul Mukaroma, NIM C1A 020106. Nama saya Asifa Putra Maida dari Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan dengan NIM C1A 015086. Let's check this out. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Egy. Jadi, perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dengan perdagangan internasional seperti ekspor-impor barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Di sistem perekonomian terbuka, diberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain, baik perseorangan, swasta, maupun pemerintah. Perekonomian terbuka terdapat 4 sektor. Yang pertama, sektor rumah tangga, yang terdiri dari sekumpulan individu. Yang kedua, sektor perusahaan yang terdiri dari sekumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Yang ketiga, sektor pemerintah yang mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Yang keempat, sektor asing atau sektor ekonomi dunia, di mana ekonomi melakukan interaksi ekspor-impor. Jika suatu negara mengadopsi sistem perekonomian terbuka, maka pengeluaran suatu negara pada tahun tertentu tidak perlu sama dengan output barang dan jasa. Suatu negara dapat menghabiskan lebih banyak daripada yang dihasilkannya dengan meminjam dari luar negeri, atau suatu negara juga bisa menghabiskan lebih sedikit dari yang dihasilkannya. Perekonomian terbuka memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan perekonomian terbuka yang pertama, mengurangi tingkat pengangguran suatu negara karena semakin banyaknya lowongan pekerjaan dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, memperluas pasar produk, barang dan jasa dalam negeri. Yang ketiga, menjalin persahabatan dengan negara lain. Yang keempat, warga negara memiliki banyak pilihan atas barang dan jasa. Yang kelima, suatu negara memperoleh kesempatan untuk mendapatkan dana berupa investasi maupun pinjaman dari negara lain dan lembaga keuangan dunia. Kekurangan perekonomian terbuka, yang pertama, terdampak krisis moneter. Yang kedua, meningkatnya jumlah utang luar negeri. Yang ketiga adalah produk dalam negeri kurang berkembang dan mengakibatkan adanya ketergantungan produk luar negeri. Terima kasih. Setelah adanya pengertian perekonomian terbuka, ada yang dinamakan sirkulasi perekonomian terbuka yang akan dijelaskan oleh Mbak Marisa. Silakan. Ya, terima kasih kepada Mbak Erika yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi yang selanjutnya mengenai sirkulasi perekonomian terbuka. Sirkulasi perekonomian terbuka disebut dengan ekonomi 4 sektor dikarenakan tidak hanya melibatkan pelaku-pelaku ekonomi dalam negeri, namun juga melibatkan masyarakat ekonomi di luar negeri. Dalam diagram circular flow terdapat beberapa pasar yang dapat mempengaruhi perekonomiannya. Yang pertama, terdapat pasar barang. Yang kedua, terdapat pasar tenaga kerja. Yang ketiga, terdapat pasar uang dan lembaga keuangan, dan yang terakhir terdapat pasar luar negeri. Dari diagram circular flow terdiri dari 4 komponen. Yang pertama rumah tangga, yang kedua perusahaan, yang ketiga pemerintah, dan yang keempat negara-negara lain. Ya, langsung saja akan saya jelaskan mengenai diagram circular flow. Terdapat 10 aliran. Yang pertama, tersedianya faktor produksi, lalu faktor-faktor produksi tersebut akan dikelola oleh suatu perusahaan sehingga terjadi aliran pendapatan pada sektor rumah tangga,
berupa gaji, upah, dan sewa. Lalu yang kedua, perusahaan membayar pajak kepada pemerintah. Lalu aliran ketiga, rumah tangga membayar pajak kepada pemerintah. Lalu yang keempat, rumah tangga melakukan konsumsi barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan di dalam negeri. Lalu aliran yang kelima, yaitu rumah tangga melakukan konsumsi luar negeri atau konsumsi barang-barang dari luar negeri atau yang biasa disebut dengan impor. Lalu yang keenam, sektor rumah tangga menabung pada institusi-institusi keuangan. Lalu yang ketujuh, institusi keuangan meminjamkan modal kepada investor. Lalu yang kedelapan, investor menanamkan modalnya untuk menambah kemampuan perusahaan untuk memproduksi atau biasa disebut dengan investasi. Lalu yang kesembilan, pemerintah melakukan pembelanjaan dalam negeri. Dan lalu aliran yang terakhir atau aliran yang ke-10 yaitu perusahaan menjual barang produksi ke luar negeri atau yang bisa disebut dengan ekspor. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Hani Zahrotul. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menyampaikan materi mengenai identitas pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka. Di sini ada keseimbangan perekonomian terbuka 4 sektor, yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah NX. Y adalah jumlah permintaan untuk output domestik, C adalah konsumsi rumah tangga, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri. I adalah investasi oleh sektor usaha dan rumah tangga, yaitu investasi perusahaan untuk menambah kapasitas sektor perusahaan menghasilkan barang. G adalah pembelian barang dan jasa oleh pemerintah, yaitu pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh di dalam negeri. NX adalah ekspor neto atau permintaan asing neto. NX adalah ekspor dan impor, dan nanti rumusnya adalah X dikurangi M. Ekspor yaitu pembelian negara lain atas barang buatan perusahaan di dalam negeri, sedangkan impor yaitu barang yang dibeli dari luar negeri. Jadi, karena kita sudah memasukkan sektor luar negeri di dalamnya, berarti bahwa pengeluaran domestik terhadap seluruh barang dan jasa merupakan jumlah pengeluaran untuk barang dan jasa domestik serta barang dan jasa mancanegara. Karena rumus dalam perekonomian terbuka tadi sudah ada variabel NX, itu berarti bahwa kita sudah memasukkan ekspor dan impor di dalamnya. Yang selanjutnya adalah rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah NX dalam identitas pendapatan nasional dapat disusun menjadi NX sama dengan Y dikurangi C ditambah I ditambah G. NX adalah ekspor neto, Y adalah output, C ditambah I ditambah G adalah pengeluaran domestik. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa dalam perekonomian terbuka, pengeluaran domestik tidak sama dengan output barang dan jasa. Jika output melebihi pengeluaran domestik, negara akan mengekspor kelebihannya, sehingga ekspor neto positif. Jika output lebih rendah dari pengeluaran domestik, negara mengimpor kekurangannya, sehingga ekspor neto negatif. Sekian penjelasan mengenai identitas pendapatan nasional dari saya. Selanjutnya adalah di dalam perekonomian terbuka terdapat ekspor dan impor yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Egy Bachtiar. Kepada Egy Bachtiar dipersilahkan. Hai teman-teman semua, aku Egy dan di sini aku akan menjelaskan lebih lanjut tentang perekonomian terbuka di bagian ekspor dan impor. Seperti yang kalian lihat teman-teman, ada 4 poin yang akan aku sampaikan. Yang pertama adalah konsep, kemudian faktor yang mempengaruhi degree of openness, dan yang terakhir kita akan membahas sedikit nih tentang purchasing power parity atau PPP. Nah, lihat teman-teman, kira-kira dari gambar ini kalian dapat menggambarkan tentang kegiatan ekspor impor ya teman-teman. Tentunya kalian sudah tahu bahwa kegiatan ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau mengirim barang ya dari dalam negeri ke luar negeri. Sementara kegiatan impor merupakan kegiatan sebaliknya ya teman-teman, membeli barang atau mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Dan tentunya seluruh negara di dunia ini
tidak dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu ada atau muncul yang namanya kegiatan ekspor dan impor. Kemudian di sini kita juga dapat melihat ada 6 faktor ya yang mempengaruhi net ekspor atau ekspor bersih atau ekspor dikurangi dengan impor. Ke-6 faktor tersebut tentunya kalian dapat lihat sendiri ya. Yang pertama ada selera konsumen, kemudian ada harga barang, kurs mata uang, pendapatan dari warga negara itu sendiri, kemudian ada biaya distribusi atau transportasi, dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah kebijakan pemerintah. Dan kita juga lihat di sini ada sedikit rumus ya teman-teman untuk menentukan degree of openness atau derajat keterbukaan dari suatu negara. Apa sih degree of openness? Degree of openness itu adalah seberapa besar sih kegiatan ekspor dan impor ini mempengaruhi PDB atau pendapatan nasional di suatu negara. Di sini ada 2 rumus. Yang pertama itu adalah X per Y atau M per Y, yang dimana X itu adalah ekspor, M adalah impor, dan Y adalah PDB atau produk domestik bruto atau pendapatan nasional. Dan kemudian yang di bawahnya itu kita juga dapat melihat konsep TDI atau Trade Dependency Index, yang dimana dapat dihitung dengan menjumlahkan ekspor tambah impor kemudian dibagi dengan PDB. Dan yang terakhir nih teman-teman, yang tidak kalah pentingnya ya, kita akan membahas sedikit nih, mengulas sedikit konsep tentang PPP atau Purchasing Power Parity, atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan paritas daya beli ya teman-teman. Dan di sini dapat kita lihat ada negara Indonesia dan juga negara Malaysia, yang 1 ringgit di Malaysia itu sama saja dengan 3.500 di Indonesia. Itu artinya apa sih? Itu artinya ada suatu konsep yang namanya law of one price, atau konsep satu harga, yang dimana seluruh harga-harga di dunia ini akan bernilai sama walaupun kurs mata uangnya berbeda. Nah, itu teman-teman penjelasan dari PPP. Dan sekian penjelasan dari ekspor dan impor, yang selanjutnya akan dijelaskan ya teman-teman oleh teman-temanku. Terima kasih Saudara Egi. Terkait dengan materi sebelumnya yaitu ekspor dan impor, akan sangat penting ketika kita membahas tentang neraca perdagangan. Kenapa begitu? Karena menurut teori ekonomi internasional, neraca perdagangan dibentuk berdasarkan catatan aliran kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Saldonya tergantung pada hasil perbandingan nilai ekspor dan nilai impor. Neraca perdagangan atau trade balance mempunyai nama lain yaitu ekspor neto. Besar kecilnya nilai ekspor dan impor tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya masing-masing. Dalam ilmu ekonomi makro, dinyatakan bahwa ekspor dominan dipengaruhi oleh kurs valuta asing dengan representasi harga domestik dan pendapatan internasional. Sementara impor dipengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kurs valuta asing dengan representasi harga luar negeri. Dalam neraca perdagangan ada istilah lain yaitu modal keluar neto atau net capital outflow. Terkadang disebut juga dengan investasi asing neto atau net foreign investment. Istilah arus keluar modal neto mengacu pada pembelian aset luar negeri oleh masyarakat dalam negeri, dikurangi pembelian aset dalam negeri oleh masyarakat luar negeri. Biasanya disebut juga dengan investasi asing neto. Arus modal internasional yang masuk bisa dalam bentuk aset domestik seperti obligasi. Contoh kasus, ketika penduduk Indonesia membeli saham di sebuah perusahaan telepon Singapura, pembelian tersebut akan menaikkan jumlah investasi luar negeri neto Indonesia. Ketika penduduk Singapura membeli obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia, pembelian tersebut mengurangi investasi asing neto Indonesia. Persamaan neraca perdagangan adalah sebagai berikut. S-I sama dengan NX. S yaitu saving dikurangi investment sama dengan ekspor neto. Maka akan ada keterangan sebagai berikut. Jika S-I dan NX positif, kita punya surplus perdagangan atau trade surplus. Kita jadi negara donor di pasar uang dunia, dan kita mengekspor lebih banyak barang daripada mengimpornya. Jika S-I dan NX negatif, kita punya defisit perdagangan atau trade deficit. Kita jadi negara pengutang pasar uang dunia, dan kita mengimpor lebih banyak barang daripada mengekspornya. Jika S-I dan NX 0, kita punya perdagangan berimbang atau trade balance, karena nilai impor sama dengan nilai ekspor. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Jadi. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan pasar terbuka. Nah, untuk menerangkan mengenai keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka, analisis di sini akan menunjukkan dengan membandingkan keseimbangan dalam perekonomian 3 sektor dengan perekonomian 4 sektor. Analisis akan dilakukan secara grafik dan 2 pendekatan akan digunakan, yaitu pendekatan pengeluaran agregat, penawaran agregat, dan pendapatan suntikan dan bocoran.
Syarat keseimbangan perekonomian terbuka yaitu ada dua. Yang pertama itu penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat. Yang kedua yaitu suntikan sama dengan bocoran. Nah, uraian berikut akan menerangkan bagaimana keadaan tersebut tercapai dalam perekonomian terbuka. Yang pertama ada penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negeri terdiri dari dua golongan barang. Yang pertama diproduksi di dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional atau Y. Yang kedua diimpor dari luar negeri. Dengan demikian dalam perekonomian terbuka, penawaran agregat atau AS terdiri dari pendapatan nasional atau Y dan impor atau M. Dalam formula AS sama dengan Y plus M. Dalam setiap perekonomian, keseimbangan pendapatan nasional dicapai apabila penawaran agregat atau AS sama dengan pengeluaran agregat atau AE. Dengan demikian, dalam perekonomian terbuka, keseimbangan pendapatan nasional akan tercapai apabila Y plus M sama dengan C plus I plus G plus X, atau Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Nah, yang kedua yaitu ada suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Dalam pendekatan suntikan bocoran, keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka dicapai dalam keadaan berikut, yaitu I plus G plus X sama dengan S plus T plus F. Demikian penjelasan mengenai keseimbangan pasar terbuka. Nah, gimana nih Sobat Makro semua? Setelah teman-temanku jelasin tentang perekonomian terbuka dan juga apa aja yang ada di dalamnya, harapannya kalian akan jauh lebih paham ya teman-teman. Serta kita juga berharap kalian dapat mengeksplorasi lebih jauh lagi tentang perekonomian terbuka maupun ekonomi makro pada umumnya. Sekian kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Atas kesalahannya kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye!